Tukang seru menyeru, yaitu masuklah ke dalam jalan dan janganlah keluar dari jalan ini. Kalau seandainya pintu-pintu yang terbuka tadi, ada yang ingin nyoba-nyoba membuka hordennya, maka dai, penyeru yang di dalam jalan ini berkata, wahai hak, hati-hati kamu, celaka kamu, jangan sampai kamu buka horden-horden itu. Fa innaka, kalau seandainya kamu buka, kamu akan masuk ke dalamnya. Fa innaka in taftahu taliju, kamu akan masuk ke dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW perumpamannya selesai. Sudah paham ceritanya para ikhwah sekalian? Nanti kita ambil faedahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wassiratu al-Islam, jalan ini adalah Islam. Wassuran, pagar-pagar di samping jalan itu adalah hududullah, artinya batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal abwabul mufattahah maharimullah, pintu-pintu yang terbuka tadi yang hanya ditutupi oleh apa? Horden tadi, itu adalah hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian wadzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullahi Azza wa Jalla. Tadi orang yang menyeru di awal jalan tadi adalah siapa? Al-Qur'an. Kitabullah Azza wa Jalla. Yang menyeru tadi, wahai manusia, masuklah ke dalam jalan, kalian jangan keluar. Itu adalah siapa? Al-Quran. Wada'i min fawqis sirat wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Dan da'i yang di dalam jalan tadi, kan ada dua da'i ya. Ada dua, kalau kita bilang dua yang menyeru. Yang da'i yang di dalam tadi itu adalah pemberi nasihat di setiap hati seorang muslim. Jadi antum kalau seandainya, coba kita rasakan, kita ingin berbuat maksiat apa saja, pasti ada hati itu bergetar sedikit. Kenapa? Karena itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW pemberi nasihat di hati setiap muslim. Nah, yang ingin kita perhatikan di sini, istiqomah itu sulit dari mana? Coba lihat, pintunya ada daun pintunya nggak? Kalau sudah nggak ada daun pintunya, nggak ada kunci, nggak ada gembok, yang ada cuma apa? Horden. Kadang-kadang horden itu kalau terpa angin juga kesingkap. Orang ingin masuk dan masuknya gampang, nyaman, cepet, nggak usah susah-susah. Ingin berbuat maksiat kepada Allah, nggak usah susah-susah, langsung buka horden, langsung masuk. Bisa dipahami para ikhwan sekalian? Dari sinilah, inilah perumpamaan istiqamah yang dibikin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, poin yang kedua, tadi poin yang pertama definisi istiqamah dan perumpamaan istiqamah. Poin yang kedua, pentingnya istiqamah. Pentingnya istiqamah dari apa? Perhatikan, penting sekali, subhanallah. Coba perhatikan surat Maryam ayat 71 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Artinya, tidak ada di antara kalian, kata Allah, wahai para manusia, kecuali akan melewati sirat. Sirat bukan yang di dunia ini, bukan, tetapi sirat yang di mana? Di akhirat. Ya, sirat yang di akhirat. Yang kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, sirat di akhirat itu adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas saif. Lebih kecil, lebih tipis daripada rambut, dan lebih tajam daripada pedang. Itu siratnya. Setiap dari kita akan melewati itu, siapapun orangnya. Dan itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hatman maqdiyah. Akan tetapi ada yang selamat. Siapa? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang siapa? Orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang zalim masuk ke dalam neraka. Ya, masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena sirat itu di bawahnya neraka. Jadi sirat itu adalah menghubungkan antara manusia dengan surga, yang mana di bawahnya adalah siapa yang jatuh dari sirat tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan orang, para ikhwah sekalian, ketika melewati sirat ini sesuai dengan amalannya masing-masing. Coba kita baca hadis riwayat Imam Tirmidzi dari
dari Murrah Al-Hamdani. Kemudian Murrah Al-Hamdani mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaridun nasu an-nara thumma yasduruna minha bi a'malihim." Setiap manusia akan mendatangi neraka. Kemudian mereka akan jalan di atas sirat sesuai dengan amalannya masing-masing. Perhatikan nih. Sesuai dengan amalannya masing-masing. Minha fa awwaluhum kalamhil barq. Di antara mereka ada yang sekejap kilat. Secepat kilat. Thumma karih. Di antara mereka ada yang seperti angin jalannya. Thumma ka hudril faras. Di antara mereka ada seperti orang lagi menunggangi kuda. Thumma karrakibi fi rahli. Di antara mereka seperti ada orang yang jalan di atas sirat tersebut seperti orang lagi menunggangi onta. Thumma kashaddir rajuli thumma kamashihi. Di antara mereka ada yang seperti lari. Di antara mereka ada yang jalan. Bahkan di antara mereka ada yang ngesot. Dengan apa? Dengan pantatnya. Jalan dengan pantatnya. Di antara mereka ada yang merangkak seperti bayi. Ini sesuai dengan amalannya masing-masing. Makanya perhatikan para ikhwan sekalian, perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama abad ke-8 Hijriah, di dalam kitab Madarijus Salikin. Perhatikan baik-baik. Kata beliau, "Faman hudiya fi hadhihi dar ila siratillahil mustaqim alladzi ursila bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu hada hudiyahuna." Siapa yang ketika di dunia dia diberikan hidayah oleh Allah, jalan di jalan Allah yang lurus, maka nanti di sana, di sirat yang sana, dia juga akan diberikan jalan yang lurus. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila siratil mustaqim al-musil ila jannati. Ya, ila siratil mustaqim al-musil ila jannati, yaitu di jalan yang lurus yang menyampaikan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini perhatikan, ini poin penting. Wa ala qadri thubuti qadamil abdi ala hadzas sirat. Sebagaimana seseorang ketika di dunia dia berjalan di jalan Allah, selalu tetap berjalan di jalan Allah, sebagaimana yang kita katakan dua faktor istiqamah. Apa tadi? Berjalan di jalan Allah dan selalu tetap berjalan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, dia selalu tetap berjalan di jalan Allah ketika di dunia, alladzi nassabahu Allahu li'ibadihi fi hadhihi dar, yang telah Allah berikan jalan di dunia bagi hamba-hambanya, yakunu thubutu qadamihi ala siratil mansub ala matni jahannam. Maka seitu pula nanti di akhirat dia akan tetap jalan. Meskipun kata Rasulullah SAW, sirat tadi bagaimana sifatnya? Adaqqu minasy'ar, lebih tipis daripada rambut, wa ahaddu minas sayf, dan lebih tajam daripada pedang. Saya tidak mengetahui kalau rambut dibelah 7 itu riwayatnya, saya nggak mengetahui. Ya biasa kan kita dikatakan rambut dibelah 7. Nah kata Imam Qayyim, sebagaimana orang di dunia dia selalu tetap di jalan Allah yang telah Allah berikan jalannya, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka nanti di akhirat dia juga akan tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sirat tersebut yang menyampaikan dia kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah sekalian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sirat itu ini menggambarkan bagaimana sirat itu susahnya. Di sirat itu wa fi hafataihi sirat kalalib. Di samping-samping sirat itu ada kalalib, besi-besi pengait. Ya, besi-besi pengait. Mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi. Dia itu terikat atau tergantung di samping-samping sirat di hari kiamat. Dia diberikan perintah untuk mengait orang yang diperintahkan untuk dikait. Fa maqdusun najin wa maqdusun finnar. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Jadi berat, jalan di akhirat kelak berat. Begitu pula ketika istiqomah di dunia, ada kalalibnya, ada pintu-pintu yang terbuka, yang hanya ditutup dengan apa? Hordeng. Sekali buka langsung masuk ke dalam maksiat. Itulah pentingnya istiqamah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari satu sisi, kenapa pentingnya istiqamah? Susah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
pentingnya istiqamah dilihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, "Innas sa'ida laman junnibal fitan." Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang menjauhi ujian-ujian, godaan-godaan dan hal-hal yang genting. Itu orang yang bahagia. Dia tidak masuk ke dalam ujian dan tidak masuk ke dalam godaan, kemudian dia tidak masuk ke dalam hal-hal yang genting. Itu orang yang berbahagia. Dan coba perhatikan sebuah hadis lagi riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qala li inni araka tuhibbul ghanam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Wahai Abu Sa'id, saya lihat engkau itu mencintai memelihara kambing. Wa tattakhidhuha fa aslihha wa aslih ru'amaha." Dan engkau Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada temannya, "Aku melihat bahwasanya engkau mencintai kambing. Kemudian engkau menyiapkan makanan untuk kambing." Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada temannya, "Maka benar-benarlah kamu dalam memelihara kambing ini." Kenapa? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan ini. "Ya'ti 'alan nasi zamanun." Akan datang kepada manusia suatu zaman. Perhatikan yang ngantuk-ngantuk. "Takunul ghanam fihi khairu malil muslim." Kambing akan menjadi harta yang paling berharga bagi seorang muslim. Kambing. Kan temannya Abu Sa'id Al-Khudri tadi melihara apa? Kambing. Makanya kata Abu Sa'id Al-Khudri, ini pelihara baik-baik karena aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata seperti ini. Akan datang suatu zaman seekor kambing adalah merupakan harta yang paling baik bagi seorang muslim. Kenapa? Kenapa kambing bukan yang lainnya? Yattabi'u biha sya'afal jibal. Dengan kambing tersebut dia akan naik ke gunung yang paling tinggi. Fi mawaqi'il qatar yafirru bidinihi minal fitan. Kenapa? Dia naik ke gunung yang paling tinggi untuk dia kabur dengan agamanya agar tidak masuk ke dalam godaan-godaan yang ada di dunia. Jadi godaan di dunia besar. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab Ighatsatul Lahfan, godaan itu dibagi menjadi dua. Al-fitnatu naw'an. Godaan itu dibagi menjadi dua. Fitnatus syubhat, yaitu godaan syubhat. Apa arti godaan syubhat? Godaan syubhat itu artinya adalah hal-hal yang samar-samar yang bisa merusak akidah, merusak ibadah, merusak keimanan. Itulah yang disebut dengan godaan syubhat. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wahia a'zamul fitnatain. Dan godaan syubhat ini godaan yang paling berat daripada dua godaan ini. Kan dua godaan katanya. Yang pertama godaan syubhat, yang kedua fitnatus syahwat, yaitu godaan syahwat. Godaan syahwat yang berbau hawa nafsu kepada wanita, berbau kemaluan, perut, kesenangan, leha-leha, itu disebut dengan apa? Syahwat, godaan syahwat. Kemudian kata beliau, wa qad yajtami'anil abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Dan kadang-kadang seorang hamba dia tergoda dengan godaan syubhat, kadang-kadang seorang hamba hanya tergoda dengan godaan syahwat. Tapi kadang-kadang dua-duanya sudah syubhat kena, juga syahwatnya juga kena. Kemudian beliau mengatakan, perhatikan ini paling penting. Kata beliau, wa fa fitnatus syubhat min dha'fil basirah wa qillatul ilm. Kenapa orang kena ujian syubhat, godaan syubhat? Karena bodoh, tidak punya ilmu, atau sedikit pemahamannya, atau salah pemahamannya. Nanti saya akan contohkan satu-satu. Godaan syubhat apa, godaan syahwat apa.